Dengan senyuman, jangan katakan dengan muka yang nampak garang. Tapi hari ini merupakan perayaan bagi orang percaya. Yaitu bahwa kita percaya bahwa hari ini adalah kebangkitan bagi Raja kita. Kebangkitan yang membawa kemenangan bagi setiap kita orang percaya. Katakan sekali lagi, selamat Hari Kebangkitan Kristus, ataupun lebih biasa yang kita sebut selamat Hari Paskah. Saudara, sebentar tadi kita telah mengangkat pujian penyembahan kehadirat Tuhan. Dan saya secara pribadi sangat diberkati. Dan terus terang saya katakan, saya merasa gentar dengan keagungan pujian penyembahan yang kita angkat kehadirat Tuhan kita. Begitulah saudara, hendaknya kita sebagai orang percaya, inilah hari yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita rayakan bersama-sama, untuk menyatakan rasa syukur dan hormat kita kepada Tuhan kita yang ajaib. Pada hari ini saya akan membawa kita lebih dalam lagi. Saya akan membawa kita membahas satu tema. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum. Dan pada hari ini saya akan membawa tema kita kepada kita yang berbunyi, pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Katakan kepada kawan di sebelahmu, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit dan kita sudah dalam kemenangan. Saudara, kepada sesiapa yang membawa firman Tuhan, mari membuka bersama saya dalam pembacaan kita pada hari ini, yang saya ambil dalam 1 Petrus bab yang pertama. 1 Petrus bab yang pertama, ayat 3 dan 4. 1 Petrus pasal pertama, bab pertama, dia sama saja, ayat 3 dan keempat. Saya harap kalian boleh membaca bersama. Saya selalu gagal buat ini. Saya juga berharap kita membaca melalui slide di hadapan, ataupun kalau tidak berapa terang, mungkin boleh berpandukan kepada Alkitab yang ada pada saudara. Dan bagi saya memang keadaan semakin sulit untuk membaca. Mungkin sebab faktor umur, mata pun semakin kabur. Tapi saya percaya anak Tuhan yang ada di sini, saya tengok semuanya muda-muda. Semuanya hampir 60-70% adalah orang muda dan tidak ada masalah untuk membaca. Dan untuk kita yang agak berumur, yang separuh umur dan ada masalah penglihatan, mari kita perlahan-perlahan membacanya. Yang sudah jumpa katakan amin. Oke, mari kita membaca. 1 Petrus bab yang pertama, ayat 3 dan 4. Kita sama-sama membaca. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat
cemar yang tidak dapat layu dan yang tersimpan di surga bagi kamu. Pembacaan ini terjemahan Indonesia kan? Ya, kalau bahasa Melayu dia mungkin lain sedikit tetapi maknanya sama. Saudara, hari ini saya akan membawa kita membahaskan tajuk pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Sebagai orang percaya, saudara, kita pada hari ini kita sudah masuk dalam satu perayaan yang sangat dinantikan oleh orang percaya. Bukan setakat perayaan, tetapi ini adalah satu titik mula iman orang percaya bahwa kebangkitan itu membawa satu kehidupan untuk kita pada masa akan datang. Saudara, kebangkitan Kristus bukan sahaja satu peristiwa yang bersejarah. Bukan sahaja. Tetapi ia adalah kuasa yang hidup yang boleh mengubah kehidupan hari ini. Ramai orang yang percaya, ramai orang yang tahu bahwa hari ini adalah hari Paskah. Hari ini adalah kebangkitan Yesus dari kematian. Tetapi tidak ramai yang mengalami kuasa kebangkitan ini. Tidak ramai yang mengalami perubahan daripada kuasa kebangkitan ini. Bagi kita orang percaya, apakah maksud, apakah pengharapan yang ada dalam kebangkitan Kristus bagi kita? Apakah maksud? Apakah ada juga, apakah ada pengharapan bagi kita dengan kebangkitan Kristus ini? Mari kita lihat, saya akan membawa kita lebih cepat untuk hari ini. Yang pertama, pengharapan dalam Kristus Yesus memang ada untuk kita orang percaya. Yaitu kebangkitan itu telah membuat kita menang dan kita memiliki kuasa mengalahkan maut. Katakan sekali lagi. Kita sudah menang. Kita sudah mengalahkan maut. Saudara, penciptaan manusia pada awalnya tidak ada ditetapkan oleh Allah bahwa manusia harus hidup sekian lamanya. Tidak ada ditetapkan umur manusia harus begini. Tetapi Tuhan mencipta manusia dan berkata, berkuasalah engkau ke atas apa yang telah diciptakan oleh Tuhan Allahmu. Dan kita boleh melihat melalui perkataan Tuhan ini, bahwa manusia diberi hidup yang kekal untuk hidup menikmati kebaikan Tuhan lewat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi saudara, apa yang terjadi sekarang? Bahwa manusia itu seharusnya mati. Mari kita melihat dalam Efesus yang pertama, ayat ke-19 hingga ke-20. Firman Tuhan mengatakan, dan betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatannya yang dikerjakannya di dalam Kristus, yang membangkitkan dia di antara orang mati dan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ayat ini berbicara tentang satu kuasa yang luar biasa yang telah membangkitkan Kristus daripada kematian dan menempatkan Yesus di tempat yang teragung, yang paling kanan di surga. Itu maksud pembacaan ayat ini. Saudara, kebangkitan Yesus untuk kita pada hari ini adalah bukti maut tidak lagi berkuasa
ke atas kita. Maut tidak lagi berkuasa ke atas kita. Musuh terbesar manusia pada waktu ini adalah kematian. Memang tidak dinafikan, saudara. Walaupun kita sudah percaya, walaupun kita sudah menjadi milik Tuhan pada hari ini, kematian itu adalah satu situasi atau suasana yang menggerikan bagi saya dan saudara. Kalau saya boleh bertanya, siapa di sini takut mati? Ada. Siapa di sini takut mati? Siapa di sini takut dengan kematian? Firman Tuhan mengatakan pada kita hari ini, bahwa kematian disebabkan dosa itu sudah tidak berkuasa ke atas kita orang yang sudah percaya. Memang satu masa nanti saudara kita akan mati. Tetapi itu bukan satu kesudahan bagi kita orang percaya. Itu adalah pertukaran alam atau pertukaran tempat. Sebab kehidupan orang percaya pada akhirnya akan hidup dalam kekekalan di surga bersama Yesus Tuhan. Mari katakan amin. Saudara dan saya, jika kita benar-benar percaya, jika kita benar-benar mengimani bahwa kita sudah dipulihkan, bahwa kita sudah dibangkitkan dengan kuasa yang ada pada Tuhan itu, pasti hidup kita pada akhirnya akan ada bersama Tuhan kita di surga. Seperti yang kita sudah selalu dengar, ada dua kekekalan bagi umat manusia. Yang pertama, kekekalan di api neraka. Jika engkau tidak setia, jika engkau lari daripada kehendak Tuhan dalam hidupmu, akhir hidupmu pasti akan berada di neraka. Engkau tidak setia, engkau lari dari panggilan Tuhan, engkau tidak memegang amanah daripada Tuhan itu, pasti bagimu adalah kerajaan surga. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, tetap percaya walau apapun keadaan yang terjadi, Tuhan berfirman, pasti engkau akan menikmati hidup yang kekal bersama Dia di surga kelak. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan tidak menetapkan umur manusia pada mula penciptaan. Tetapi karena dosa yang datang masuk ke dalam dunia ini, dosalah yang merosakkan segala sesuatu, sehingga akhirnya manusia ini pasti akan mati karena hukum dosa itu. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap orang diberi pilihan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang juga diberi pilihan untuk melakukan sebaliknya. Tetapi pada hari ini, firman Tuhan datang kepada kita, bahwa pilihan yang patut, yang kita telah buat, adalah pilihan menerima keselamatan itu. Saya sangat berharap di antara kita ini tidak ada yang memilih untuk binasa. Tapi saya percaya, di antara kita di sini, semua kita di sini,
memilih untuk hidup kekal bersama Dia yang ada di surga. Katakan amin. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Dosa kita sudah dibayar sepenuhnya. Iblis telah dikalahkan dan hidup kekal diberikan kepada manusia. Ini kebenarannya. Kita orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, sudah ditebus, sudah dibayar dengan lunas hutang kita. Pada akhirnya saudara, kita tidak akan mati karena kuasa dosa. Di dalam dunia ini, Tuhan tetapkan umur kita 60 ke 70 tahun. Selebihnya adalah bonus bagi sesiapa yang sampai ke situ. Mungkin ada saudara kita yang sampai 90, 100, itu adalah bonus. Tapi sekarang ini rata-rata umur manusia, rata-rata mencapai 60-70 tahun. Dan 90 tahun adalah bonus dan 100 ke atas adalah bonus bagi mereka. Saudara, sepanjang pekerjaan saya merupakan penguat kuasa dan saya akan ambil cash kalau ada kematian. Rata-rata kematian yang saya tengok pada saat ini, kalau bukan ke atas 70, dia di antara 40 hingga 65 tahun. Dan kebanyakan dalam beberapa bulan ini saya minta postmortem dijalankan karena umur yang meninggal ada pada 40 hingga 52 tahun. Dan saya mengatakan hal ini sebab saya mau kita ingat bahwa umur kita di dunia ini tidaklah panjang. Saya katakan dengan dokter kenapa sekarang umur manusia sangat singkat. Dan dokter katakan pada saya sudah sangat puas lah, dia kata. Kalau umur sudah 40 tahun, meninggal, dia kata. Dan saya teringat, umur saya baru 40 lebih. Dan dokter, kalau saya mati, dokter bersuka kah? Saya kata. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, rata-rata umur di dunia ini sekarang adalah 60 hingga ke 70. 60, 70, 80. Kalau melebihi ke atas, itu adalah bonus. Saudara, firman Tuhan mengatakan untuk kita hari ini, janganlah kita takut lagi dengan kematian. Kematian kita orang percaya adalah satu titik mula untuk kita hidup bersama Bapa di surga. Kalau saya katakan, siapa mau masuk surga? Mungkin ramai yang angkat tangan. Tidak ada yang mau mati. Saudara tahu, pada waktu ini kalau mau masuk surga, saudara harus mati. Saya harus mati. Dan kita di sini kebanyakan mungkin tidak mau mati awal. Tetapi hakikatnya, untuk masuk ke surga, perlu ada kematian. Dan saya rasa kita di sini belum bersedia untuk mati. Karena hanya 2 pribadi yang masih belum mati, tapi ada di surga. Tuhan tetapkan mereka untuk jadi saksi hidup di surga pada saat ini. Yang ketiga, apakah pengharapan dalam Kristus? Apakah pengharapan dalam kebangkitan Yesus Kristus? Yang kedua, ialah ada kuasa yang mengubah kehidupan. Saudara, kalau kita melihat kehidupan orang percaya pada saat ini, saya boleh katakan ada 2 golongan orang-orang percaya dalam dunia ini. Bagi saya, tapi bagi saudara mungkin ada lebih. Tapi bagi saya kategorikan 2 golongan
manusia yang ada dalam dunia ini. Yang pertama kita boleh tengok, ada orang percaya yang begitu bersemangat dalam Tuhan. Ada orang percaya yang begitu gairah dalam memuji menyembah Tuhan. Mereka terus bertumbuh dalam iman mereka. Mereka terus berbuah. Mereka terus memenangkan jiwa. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Ini golongan yang pertama. Dan golongan yang kedua, walaupun mereka percaya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka masih mengalami tes yang sama. Kalau Indonesia kata stagnant, terhenti. Maksudnya di situ, mereka tidak bertumbuh langsung dalam kehidupan iman mereka kepada Kristus. Mereka tidak bertumbuh, mereka tidak berbuah, apalagi mereka tidak berganda. Bagi saudara, apakah yang mana golongan yang saudara kehendaki untuk saudara tekuni dalam kehidupan saudara pada waktu ini? Adakah saudara mau bertumbuh, berbuah dengan lebat? Ataupun saudara hanyalah seorang Kristen yang datang ke gereja untuk mendengar balik dan tidak ada pertumbuhan langsung dalam iman percaya saudara? Kenapa hal ini terjadi? Dan saya mau tekankan dalam golongan yang kedua ini, kenapa ada orang Kristen yang begitu? Sebabnya, karena tidak ada kuasa kebangkitan Kristus yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Saya berada di sini, saya ternampak Bro Ellen. Hai bro, selamat hari Paskah. Beliau mempunyai satu kesaksian yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Saya tidak berapa mengenali beliau, tapi dalam satu camp SMY di Bukit Tinggi, beliau mengongsikan ada perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Bro Ellen, bukan nak buat dia sombong, tapi ini untuk kita punya contoh, teladan bagi kita di sini. Bro Ellen pada mulanya seorang perokok yang tegar. Saya tidak tahu berapa kotak dia boleh habis sehari. Saya tidak tahu berapa jenama rokok yang dia ada. Tetapi setelah mengalami Yesus dalam kehidupannya, dia berubah 100%. Orang kata, dia berputar kembali, memandang salib Kristus dalam hidupnya. Daripada seorang perokok yang tegar, beberapa kotak sehari, tiba-tiba dia mengambil satu keputusan untuk meninggalkan semuanya itu. Bro Ellen dilepaskan. Ini menandakan Bro Ellen mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mengubah hidupnya 100%. Bagi kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus tidak lagi sama seperti dahulu. Cara orang yang mengalami kuasa kebangkitan pun akan berubah. Pemikiran akan berubah. Cara pandang akan berubah. Dan mari kita melihat saudara. Dalam cerita Alkitab menyebut pasal Paulus. Seorang hamba Tuhan. Seorang pemuka agama. Paulus ini dikenali pada mulanya Saulus. Saulus ini merupakan seorang pemuka agama yang diberi kuasa untuk menganiaya orang-orang Kristen. Untuk menghukum orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi karena
juru selamat dengan Yesus itu, Paulus ini diubah menjadi Paulus, dari Saulus ke Paulus, menjadi pribadi yang berguna untuk kerajaan Allah. Dari hidupnya yang suka menyiksa orang percaya, sekarang Paulus diubah menjadi seorang penginjil yang luar biasa dalam hidupnya. Dan Paulus inilah merupakan saksi iman kita dalam kekristenan ini, bahwa seorang itu kalau diubah oleh Tuhan sendiri, kalau ada pertemuan dengan Tuhan sendiri, pasti hidupnya akan diubah. Pertanyaan untuk kita hari ini, apakah engkau mau diubah? Engkau datang ke gereja ini, apakah hari ini engkau mau diubah menjadi baru? Apakah engkau mau mengalami pertemuan, ataupun apakah engkau mau mengalami kuasa yang membangkitkan Kristus itu pada hari ini? Saudara, jika kita sudah menikmati, jika kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu, kita sudah boleh berkata, tidak pada dosa. Hidup dalam kekudusan itu adalah tujuan kita orang-orang percaya. Kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, saudara, kita senang melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa. Kita senang jatuh dalam setiap cobaan-cobaan dunia ini. So itu Tuhan mengatakan, harus kamu kudus dalam kehidupan kamu. Harus kamu kudus seperti saya Tuhan Allahmu yang kudus. Saudara, dalam iman kekristenan kita, saudara, tanpa kekudusan, kita tidak boleh mendekati Tuhan. Apakah hidup kita pada waktu ini masih dalam keadaan yang kudus? Coba tanya saudaramu yang ada di sebelahmu. Adakah engkau masih kudus di hadapan Tuhan? Ataupun sebaliknya? Tuhan mau kita hidup kudus. Karena kekudusan itu membolehkan kita mendekati kemuliaan Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun yang boleh mendekati Tuhan. Tanpa kekudusan, mana mungkin kita mendekati, mengalami kemuliaan Tuhan. Sebab itu saudara, kuasa kebangkitan Kristus Yesus sahajalah yang boleh mengubah manusia. Kuasa kebangkitan Kristus inilah yang boleh mengubah cara yang lama kepada cara yang baru. Mengubah yang keterikatan menjadi bebas. Mengubah yang orang yang selalu putus asa kepada orang yang penuh dengan pengharapan. Sini, kalau saya bertanya, siapa di antara kita di sini sudah hilang pengharapan? Kalau hari-harimu engkau bangun mengeluh, engkau bangun pergi kepada istri suamimu mengeluh, bagaimanalah kehidupan kita hari ini dan esok? Apakah kita cukup makan? Apakah yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita? Masa depan kita, anak-anak kita. Kalau hidupmu begini, ini boleh dikatakan satu pemikiran yang negatif. Tidak akan membawa apa-apa faedah. Malah akan membuat hidupmu semakin hari semakin ke bawah.
Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, supaya kita harus melakukan satu anjakan paradigma dalam kehidupan kita. Jangan terlalu berpikiran negatif kepada pasanganmu, kepada rakanmu, kepada jemaatmu. Malah jangan berpikiran negatif terhadap orang yang ada di sekitarmu. Sebab firman Tuhan mengatakan, jika kita mengalami kuasa kebangkitan itu, yang putus asa akan dirubah menjadi orang yang penuh pengharapan, dan hidup kita yang tidak ada tujuan akan berubah menjadi hidup yang lebih bermakna di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Yang terakhir, apakah pengharapan dalam kebangkitan Yesus Kristus yang kita boleh alami? Apakah kuasa dalam kebangkitan itu yang boleh kita alami dalam kehidupan kita? Yang ketiga, kita boleh mengalami kuasa Mari membuka bersama saya, membuka bersama saya dalam Roma bab yang ke-8, ayat yang ke-11. Saya ini, kalau saya bercakap lama, kamu boleh perasan. Kalau saya bercakap, semakin lama semakin laju. Mungkin ada yang dengar semakin lama semakin tidak paham. Ya. Saya sebenarnya saudara memang macam itu. Dan nanti kamu akan dengar lama-lama kan mulut saya akan mengeluarkan satu perkataan yang kamu tidak akan paham. Lama-kelamaan Melayu saya akan berubah menjadi Melayu orang Kenyah. Siapa orang Kenyah di sini? Ya, lain. Tapi saya harap kita sama-sama paham lah. Ya. Bukan nak cakap apa saudara. Saya ini memang dilahirkan daripada satu suku. Kalau bercakap dalam bahasa Melayu, bahasa kami semakin lama semakin lari dari pelet ya. Daripada bahasa yang mau dicakap, macam itulah. Dan kami akan bercakap, kalau bercakap umum macam ini, lama-lama kami akan bercakap dengan satu orang saja. Tapi saya harap kita paham. Kita Sabah Sarawak, kita biasalah hal itu. Dan tidak ada masalah untuk kita. Ya. Kalau dulu di sekolah Alkitab, saya dulu pernah sekolah Alkitab saudara. Luluslah dengan orang. Beberapa tingkat lulus. Tetapi dalam sekolah Alkitab, kami tidak ditekankan dengan penggunaan bahasa, public speaking. Jarang kami ditekankan di situ. Cuma kami belajar. Kalau tidak silap, saya sudah belajar, saya sudah ada guru, 40 lebih guru dalam sekolah Alkitab. Tetapi bahasa saya macam inilah saudara. Jangan kamu itu saya. Ini memanglah saya. Mari kita saudara, oke, sudah di situ. Roma pasal 8 hingga Roma bab yang ke-8 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan begini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jika kamu hidup dalam kekudusan,
percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan mengatakan, roh yang membangkitkan Kristus itu, yang membangkitkan Kristus pada hari ini, roh itu yang ada padamu. Ada paham? Macam tercengang kamu dengar ya. Roh Tuhan adalah satu kuasa yang telah membangkitkan Kristus daripada kematian, membangkitkan Kristus dan menempatkan Kristus menjadi penguasa, raja atas segala raja. Makna di situ, jika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pada hari ini, roh itu yang akan ada pada saudara. Kuasa kebangkitan bekerja dalam kita melalui Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, bagaimana mengalami kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita secara pribadi? Saya percaya kita di sini sudah sedia maklum bahwa kuasa kebangkitan Yesus minta maaf saudara, saya percaya kuasa itu ada dalam kehidupan kita pada masa ini. Saya percaya kita semua mengalami kuasa kebangkitan itu. Dan kuasa itu bermula daripada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana jika ada di antara kita tidak tahu bagaimana untuk mengalami kuasa Roh Kudus? Yang pertama, kuasa Roh Kudus bermula apabila seorang benar-benar mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru ini saudara sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Jikapun engkau sudah percaya menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam perkataanmu. Tetapi jika engkau tidak hidup baru, jika engkau masih dalam kehidupan lamamu, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan, engkau tidak akan mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Titik. Sebab itu firman Tuhan tegas mengatakan, dengan yakin mengatakan pada hari ini, bahwa engkau harus dilahirkan kembali untuk mengalami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Yang kedua, kita sebagai orang percaya tidak akan boleh hidup dalam kuasa Roh Kudus dengan kekuatan kita sendiri. So itu saudara, Tuhan mau supaya setiap perbuatan kita, pergumulan kita, apa yang kita hadapi pada hari-hari yang mendatang ini, Tuhan mau supaya kita terus berserah pada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Menyerahkan pergumulan hidup kita. Menyerahkan apa masalah-masalah rumah tangga kita, masalah pekerjaan kita kepada Tuhan. Barulah bila engkau menyerahkan seluruhnya pergumulanmu kepada Tuhan, pasti engkau akan mengalami kuasa itu dalam hidupmu. Saudara, tahukah? Jika engkau hidup dalam kuasa Roh Kudus, engkau akan mengalami pengalaman pribadi yang dahsyat bersama Tuhan. Kalau boleh saya bertanya, adakah di antara kita yang belum mengalami perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Tidak perlu angkat tangan, jawab dalam hati nurani kita sendiri.
Sepanjang kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kita pernah mengalami perjumpaan, perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kita? Jika ada, puji Tuhan. Tetapi jika belum ada, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia berkuasa. Dia dapat melakukan segala sesuatu yang baru dalam hidupmu. Itu saranan Tuhan untuk kita. Serahkan segala sesuatu, saudara. Dimanapun engkau berada, serahkan segala sesuatu. Bagaimana untuk hidup bersama dengan Roh Kudus? Yang pertama, hidup kita harus dekat dengan Tuhan. Hidup kita harus aktif dalam persekutuan doa dengan Tuhan. Memang tidak dinafikan, saudara. Ada waktunya kita sangat letih. Ada waktunya kita penuh dengan keterbatasan. Kalau saya balik kerja, kadang-kadang saya nak rehat sekejap. Tetapi bila saya bangun, rupanya pagi. Dalam hati saya memang selalu, Tuhan, saya mau berdoa malam ini. Tuhan, saya mau berdoa pukul 2 pagi. Bagi saya, saudara, saya menetapkan pukul 2, pukul 3 pagi untuk berdoa. Kenapa? Saya menganggap di situ sunyi dan tidak ada orang berdoa. Dan kalau Sri Kembangan ini, saya saja berdoa, doa saya seorang, saya pergi pada Tuhan. Itu maksud saya dululah. Tapi mungkin saudara lain lah, itu saya punya itu. Tapi yang paling penting bagi kita harus ada satu ketetapan, satu niat untuk berdoa. Kita sebagai orang percaya harus mengambil satu ketetapan, meletakkan satu jadwal untuk kita berdoa. Jangan tidak berdoa dalam hidup kita, saudara. Kalau dalam tugas, kalau saya ambil taklimat pagi dalam penugasan anggota saya akan memanggil mereka, akan minta satu orang untuk baca doa. Walaupun mereka orang Muslim, saya akan panggil, kamu berdoa untuk kita, baca doa, dan ada teks dia lah. Dan saya memberi contoh begitu untuk mereka. Sampai satu kali kami punya ketua polis katakan, setiap penugasan kalau keluar harus berdoa. Walaupun dia seorang Hindu, India, tapi dia sudah melihat kebiasaan bahwa kami membaca doa sebelum keluar tugas. Mereka orang non-Muslim. Tidak patut kita yang percaya Yesus tidak boleh begitu. Walaupun sehari mereka berdoa 5 waktu kan. Tapi kita orang Kristen harus ada doanya. Harus ambil masa untuk berdoa. Dengan sengaja meletakkan waktu untuk berdoa. Alangkah sedihnya kalau ada di antara kita yang tidak berdoa pada hari ini. Kalau bangun pagi terus minum kopi, tidak berdoa, memang menyedihkanlah. Saya harap tidak ada. Kalau kita rajin berdoa, maknanya kita sangat dekat dengan Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Kalau kita berdoa, kita selalu menang dalam percobaan. Dan kalau kita rajin berdoa, kita
pasti akan dipakai untuk tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dan orang lain. Sebagai kesimpulan, kebangkitan Yesus bagi kita hari ini adalah bukti kemenangan kita ke atas dosa. Yesus tidak mati untuk selamanya. Tetapi dia sudah hidup. Dia hidup. Katakan pada saudaramu, Yesus hidup. Kita pun sudah hidup. Kita tidak dikuasai oleh kuasa dosa lagi. Dan karena dia hidup, kita juga mempunyai pengharapan untuk hidup dalam kemenangan. Saudara, pada waktu ini, pada masa yang ada ini, saya mau kita menyelidiki diri kita sendiri. Apakah makna kebangkitan Kristus itu untuk kita? Apakah kita sudah menang dalam keterikatan kita? Adakah kita ada satu ancakan paradigma dalam kehidupan kita? Ataupun kita masih hidup dalam kehidupan yang lama? Kalau tadi saya katakan Bro Ellen, dia sudah dilepaskan Tuhan daripada rokoknya. Dia tegar, perokok yang sangat tegar. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan telah mengubah dia. Malah apa yang dia lakukan menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan khususnya untuk kita di sini. Mari saudara, selalu saya katakan, jangan biarkan perhambaan menguasai hidup kita. Sebab hari ini adalah hari kebangkitan ataupun hari kebebasan, pembebasan setiap orang yang terikat. Jika selama ini engkau selalu terikat dengan hal-hal yang tidak baik, engkau masih menjadi perokok yang tegar, engkau masih melakukan penyembahan berhala, engkau masih meletakkan pengharapan kepada bomo-bomo, meletakkan simpan gambar-gambar pornografi pada handphonemu, pada apapun yang ada padamu. Tuhan mengatakan pada kita hari ini, ini hari pembebasan. Ada satu lagu dulu, hari ini, macam mana sudah pembebasan, betul. Ini terbalik. Ya baru saya ingat lagu itu, sudah lama lagu itu, masa kami kecil-kecil. Walaupun lama tapi maknanya luar biasa. Jangan menunggu waktu yang lama untuk bertobat. Jangan menunggu waktu yang lama untuk datang kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu bila Tuhan memanggil kita. Berapa bulan yang lalu saya ada satu case, satu anak perempuan umur 18 tahun meninggal. Bila saya siasat, dapati dia demam lah. Dia bermula daripada demam. Dan saya katakan, beginilah kita manusia. Saya coba menghibur keluarganya. Kita tidak tahu bila waktu kita. Dan untuk kita di sini saudara, jangan menunggu lama untuk bertobat. Jangan menunggu waktu yang lama untuk mengalih hidupmu kepada Tuhan.
tinggalkan segala hal yang tidak baik. Tinggalkan, serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan berkata, serahkanlah segala sesuatu, maka engkau akan bebas. Saudara, mari kita berdiri. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi hidupmu pada saat ini. Tapi firman Tuhan mengatakan untuk kita pada hari ini, bahwa hari ini adalah hari kemenangan untuk kita orang percaya. Hari ini adalah hari kelepasan untuk kita orang percaya. Hari ini hari pembebasan untuk kita yang masih dikuasai oleh kuk perhambaan. Jika selama ini engkau dapat merasakan atau engkau dapat melihat perbuatanmu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hari ini Tuhan mengatakan, serahkan anakku, aku mau menghapuskan semuanya. Hal itu tidak berkuasa lagi ke atasmu anakku, engkau harus serahkan. Jika selama ini engkau masih pergi ke bomoh, jika selama ini engkau masih pergi mengharapkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan, engkau harus bertobat. Itu tidak bagus. Itu kutuk akan ada padamu. Saudara, saya tidak tahu apa pergumulan kita. Tapi kalau ada di antara kita ini yang merasa mau didoakan, mau lepaskan sesuatu yang mengikat engkau boleh maju ke depan. Kita akan sama-sama doakan. Karena kita percaya hari ini Tuhan mau membebaskan mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan. Tuhan mau membebaskan setiap pribadi yang mengalami kuasa kuk perambahan daripada iblis. Karena jika engkau membawa hal yang sama keluar dari tempat ini, bermaknanya bagimu kuasa kebangkitan itu tidak bermakna. Tapi jika engkau membawa kemenangan dari tempat ini, keluar dari tempat ini, bermakna engkau sudah menikmati kuasa kebangkitan itu di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu, Bekerjalah Roh Kudus. Apapun pergumulanmu yang kau mau didoakan, maju ke depan. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, jika engkau sakit, engkau boleh ke depan. Haleluya, Yesus. Haleluya.
kuasa anak saya Alonso. Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami tidak tahu bagaimana untuk menghadapinya dengan kekuatan yang ada pada kami. Tuhan, kami mau dilepaskan pada hari ini. Kami mau dibebaskan pada hari ini. Jika ada dosa-dosa yang mengikat kami, jika ada dosa-dosa masa lalu yang masih menguasai kami, kami mohon Tuhan kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan itu terjadi dalam hidup kami. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus. Urapan khusus untuk anak saya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ada pengurapan yang baru terjadi di hidup kita. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Apapun penyakit yang ada pada tubuhmu, apapun yang ada pada tubuhmu pada saat ini, dalam nama Yesus, engkau disembuhkan, engkau dilepaskan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit yang ada, sel-sel yang ada, saya cabut di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh haleluya Yesus. Sembuh. Sembuh. Sembuh di dalam nama Yesus. Oh haleluya Yesus. Dalam nama Yesus segala penyakit tidak berkuasa. Segala penyakit tidak berkuasa. Haleluya Yesus. Terima kesembuhan. Terima kelepasan. Bahwa hari ini ada kelepasan. Hari ini adalah kelepasan bagi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Ada pengurapan Tuhan turun ke atasmu.
Ada pengurapan Tuhan turun ke atas. Di dalam nama Yesus. Terima. Oh, haleluya. Haleluya. Terima. Penuhi. Haleluya. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, Haleluya. berkatalah lebih lagi. Di dalam nama Yesus. Urapan Kami percaya pengurapan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus. Kami percaya roh Tuhan terjadi. Roh Tuhan terjadi. Melakukan sesuatu yang baru pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jika ada segala penyakit, jika ada segala hal yang tidak baik terjadi, kami mohon kuasa Roh Kudus menyelidikinya. Kami mohon kuasa Tuhan menyelidikinya. Di dalam nama Yesus saya lepaskan pengurapan Tuhan ke atas. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Engkau melihat pribadi ini. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan terjadi dalam hidup. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidup. Di dalam nama Yesus kuat. Di dalam nama Yesus sembuh. Di dalam nama Yesus kuat. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Jesus. Be holy, see holy, holy, holy. Be holy, see holy, 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 holy. Be holy, see holy, holy, holy. Di dalam nama Yesus. 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 Saya berdoa di dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang baru. Kesembuhan terjadi. Pemulihan turun. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima pengurapan yang baru. Saya lepaskan pengurapan yang baru ke atasmu. Pengurapan Tuhan terjadi ke atasmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Urapanmu, lawatanmu, Allah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Tuhan, Engkau pernah melihat dia. Engkau pernah memakai dia. Tuhan, oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hal ini tidak akan berlanjut karena Engkau mengenali dia, karena Engkau ada dalam dia, karena Engkau Tuhan pernah memakai dia untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa Engkau melihat setiap titisan mata kami, kepedulian kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus.
hari ini pembebasan untukmu. Haleluya Yesus. Saya lepaskan pengurapan Tuhan ke atasmu sekali lagi. Terima kuasa Roh Kudus. Terima. Haleluya Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kaulah yang ku Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau melihat pribadi ini. Engkau lihat pribadi ini. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami lepaskan pengurapan Tuhan ke atas dia. Oh, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Beri dia kekuatan. Beri dia kekuatan yang baru. Pengharapan yang baru dalam Engkau Tuhan. Walaupun hidupnya masa depannya Tuhan, dia mengalami pergumulan demi pergumulan dari hidupnya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami pada hari ini bahwa pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Maka Tuhan pada hari ini kami berdoa, kami lepaskan Tuhan pengharapan, pengurapan kepada pribadi ini. Terima kuasa Roh Kudus sekarang. Terima. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala dosa, segala hal yang tidak baik dalam masa hidupmu yang lepas, engkau dipulihkan. Di dalam nama Yesus terlepas. Di dalam nama Yesus engkau dipulihkan, dikuatkan. Jadi kalau mulutmu membawa berkat dimanapun engkau berada. Oh haleluya Jesus. Terima Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.